78 masalah air di Batam itu bukan perkara yang mudah, itu sangat menyulitkan, apalagi air itu sumber hidup. Sumber hidup dan mungkin kalau dalam undang-undang dasar kita bahwa air itu adalah hak dasarnya manusia, Kak Cai. Ya. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 26 Juni 2024. Seperti biasa bersama saya sudah ditemanin rekan dari tim digital dan konten Fiska Juanda. Hai Ju. Halo Kak Cai. Lama nggak ketemu ya Ju. Lama Kak Cai. Nah, Hot News kita kali ini lumayan beragam Ju ya. Ada Iya, Kak Cai. berita kriminal, ada PPDB. Tapi yang menarik itu ada datang dari PPDB, itu anak tak lolos PPDB, orang tua datangi sekolah tiap hari itu. Ya, ini kan kan masih sistem zonasi Kak Cai. Beberapa orang tua berharap anaknya di sekolah-sekolah tertentu ya, misalnya Di sekolah negeri ya. kalau misalnya kalau yang untuk PPDB SMA itu masih minta misalnya SMA 3 atau kalau SMP itu yang agak favorit di daerah Batam Sento sampai 12. Jadi kan permintaan untuk ke sekolah-sekolah tertentu yang cukup apa namanya ya, yang mungkin dinilai orang tua baik sehingga banyak yang bertahan di sana gitu kan. Jadi beberapa orang tua memilih untuk bertahan agar tetap disekolahkan di tempat itu. Tapi Karena yang kan jadi cenderung- persyaratan itu Ju, di PPDB sistem zonasi ini seperti ada keluhan orang tua tadi itu, anak Ya. saya berprestasi, ada ujian, ada yang nilainya Kalau di bawah tetanggaan, kenapa nggak diterima anaknya gitu? Nah, kalau itu kan balik lagi Kak Cek, kalau jalur afirmasi itu sudah dibuka, nanti kan jalur zonasi, nanti ada jalur prestasi. Kalau mau jalur prestasi silakan nanti setelah zonasi nantinya Kak Cek. Nah, tapi kalau saat ini sistemnya sistem zonasi, jadi ya harus ngikutin aturan. Jadi kan jadi orang yang terdekat dari titik itu. Jadi dia tidak maaf kata mungkin tidak bisa dibohongin, tidak bisa diapa-apakan karena sistemnya by aplikasi ya, by Google Map ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin bedanya 1 meter dengan 2 meter dengan tetangganya, tapi di batas 1 meter itu adalah jalur terjauh yang diterima, ya mau nggak mau ya harus menerima kenyataan itu ya gitu. Ya dia harus mencari sekolah lainnya gitu untuk menjadi tempat sekolah ini. Makanya dalam PPDB itu ada 4 pilihan sekolah. Iya. Nah, sekolah mana aja yang sesuai dengan titik koordinatnya itu. Gitu. Tapi ini ya, seberapa efektifkah sistem penerimaan siswa baru afirmasi zonasi ini? Silakan baca selengkapnya besok di Batam Pos Koran ya. Dan ini lagi Ju, yang mengenai berita buaya itu ternyata itu tempatnya buaya berkembang biak ya, dari Selangkai ke apa itu jalur sungai jalur itu. sungai itu. Jadi beberapa waktu lalu sebenarnya keberadaan buaya di wilayah itu sudah terindikasinya sudah ada sama BKSDA, karena beberapa waktu lalu BKSDA menemukan anak-anak buaya kecil-kecil ya Kak Cai ya. Ini buaya beneran, bukan buaya darat ya. Iya. Bukan buaya yang bisa ngomong. Kalau aku telepon ada yang ganggu, ada yang marah. Itu tuh kamu udah makan tuh belum? Itu buaya darat itu. Iya. Oke, bukan itu buaya beneran. Yang memang beberapa kali temuan ada anak-anak buaya yang kecil-kecil itu ditemukan di sana. Sehingga dan terakhir video yang dikirimin oleh warga ke Batam Pos dari netizen Batam Pos, ada penampakan tuh kepala buaya gede banget itu yang di Selangkai. Nah, ini kan menjadi penanda, kan menjadi kekhawatiran tersendiri, karena kalau bagi ya tidak hanya bagi orang tua, bagi anak-anak kan kita nggak tahu, kadang-kadang anak-anak ini main di dekat-dekat parit, dekat-dekat apa, ya bisa aja langsung ya buayanya ada dekat-dekat sana. Nah, itu menjadi kekhawatiran. Tapi kalau berdasarkan pengakuan BKSDA beberapa waktu lalu, sebenarnya wilayah itu memang adalah habitatnya buaya. Habitatnya buaya dari Selangkai. Secara alami itu habitat alaminya sejak dulunya gitu. Iya. Ya mungkin karena penempatan manusia terus bergerak ya sampai ke sana. Tapi perlu hati-hati ya, waspada masyarakat di sana itu, jangan sampai anak-anaknya diperhatikan juga lah. Ya, betul. Jangan sampai bermain di kawasan yang dekat dengan bukan penangkaran sih, habitat alaminya buaya. Iya. Terus apa lagi nih berita Ju? Nah, berita soal dari habitat buaya, kita mungkin bergeser soal persoalan air ya Kak Cai. Oh iya. Mungkin warga Batam merasakan sering kali air mati di rumahnya. Mungkin Kak Cai juga salah satu korban yang menjadi korban
mungkin tidak bisa tidak bisa mandi kena air mati atau segala macam. Ternyata dari perhitungan dengan ABH itu ada 78 problem. 78 Nah, salah masalah. satunya ada kayaknya kelistrikan, bocor. Itulah problem-problem yang dialami oleh ABH dalam beberapa waktu ini. Tapi sumber daya di ABH ini tidak sebaik dengan yang dilakukan perusahaan sebelumnya yang melalui sistem komputerisasi. Setahu saya secara SDM beberapa orang ABH adalah mantan orang-orang ATB. Harusnya, beberapa. Harusnya. Tapi ada satu hal yang mungkin ini bisa ini ya, satu hal yang mungkin yang tidak diserahkan waktu itu oleh ATB adalah sistem sistem jaringan airnya. Iya. Namanya apa ya Bang Nur namanya? SCADA. Oke. Okay. Nah, ini Bang Nur di belakang kamera ngasih tahu nih. Iya, sistem SCADA itu yang tidak diserahkan oleh ATB karena memang secara sistem itu sistem yang dibangun oleh ATB sendiri untuk pengecekan air yang bocor mana, air yang mana tekanannya yang kurang, dan SCADA itu yang tahu. Nah, makanya ATB sukses karena memang pengalaman juga mereka. Karena mereka sudah hampir. Karena begitu ada sinyal warna merah, mereka langsung turun ke ini ya. Langsung turun. Apa problemnya? Apa yang ternyata listriknya, ternyata tekanannya rendah. Makanya mereka tahu. Jadi makanya ya dulu zamannya ATB mungkin problemnya bisa teratasi cepat. 78 masalah air di Batam itu bukan perkara yang mudah, itu sangat menyulitkan, apalagi air itu sumber hidup. Sumber hidup dan mungkin kalau dalam undang-undang dasar kita bahwa air itu adalah hak dasarnya manusia yang dikelola oleh negara untuk untuk masyarakat. Ayo ABH berbenah. Ya, kita berharap ABH segera berbenah. Ya, dengan mungkin problem-problem dari berbagai problem ini kayak belanja masalah bagi ABH bahwa ternyata ada problem ini, mungkin mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi air yang mati lagi. Nah, dari masalah itu Ju, kita beralih ke kabar bahagia nih. Apa itu soal investasi di Batam menggeliat, penanaman modal dalam negeri itu melampaui target jauh banget. Ya, benar. Targetnya 1,7 itu jadi sudah 7 triliun sih. Ya, katanya memang begitu Kak Cai. Memang investasinya memang meningkat ya, tapi juga dibuktikan juga dengan nilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024 ini. Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5% ya, 2 tertinggi se-Sumatera. Kita nomor 2 tertinggi ya se-Sumatera itu. Jadi dan secara rank Indonesia, secara Indonesia pun kita tertinggi ya untuk Batam ya. Kita masih didukung dengan dengan kepercayaan orang berinvestasi dengan kita. Tapi kemarin ada mungkin jadi problem adalah ekspor kita yang anjlok ya, ekspor anjlok. Kemarin disebutin oleh Ketua Apindo Batam, Bang Rafki bilang bahwa ekspor yang anjlok ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pastinya ada perlambatan. Tapi balik lagi, ekspor anjlok ini penyebabnya bukan kena dalam negeri, tapi kena luar eksternal, kena ada perang Ukraina, Rusia, Israel dan Hamas, sehingga penyebabnya permintaan itu turun, sehingga ya itulah. Tapi impor naik ini diperkirakan berdasarkan catatan BPS kemarin, impor naik itu kan cukup signifikan naiknya impor itu. Jadi kenaikan impor ini bukan untuk konsumsi, jadi lebih untuk beli beli mesin baru. Jadi untuk lebih kayak produk-produk pabrik ya, beli mesin baru atau beli produk yang belum jadi dan lalu diolah lagi menjadi 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian jadi barang jadi, dan itulah yang akan meningkatkan ekspornya Batam. Harapan kita mungkin ekspor meningkat, ekspansi meningkat, tentunya akan menambah tentang tenaga kerja. Mungkin solusi ya seperti yang kita ketahui, Kepri itu nomor 2 se-Indonesia dengan jumlah pengangguran terbuka terbanyak. Nah, mudah-mudahan tahun ini jumlah itu turun. Karena di Agustus ada survei lagi Kak Cai. Harapan kita bersama harapannya turun ya dengan jumlah jumlah investasi yang banyak dan hal-hal yang banyak. Terus tadi itu ada laporan dari rekan kita di Batu Merah itu Ombudsman turun untuk pembagian beras itu ya. Ada 498 warga yang mendapat beras dari Bulog. Ya, itu tidak dibayar kan?
Enggak, Kak Cai. 10 kilogram per orang itu diberikan Ini kan cuma-cuma. cuma-cuma. Ini kan dalam rangka kan juga untuk meningkatkan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat kan. Biar ini kan kadang-kadang kan pertumbuhan ekonomi ini kan berefek dengan kalau masyarakat belinya mulai belinya dulu biasanya beli 5 kilo, sekarang beli 2 kilo, itu akan berefek ke pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dalam rangka menstimulus itu semua. Oh iya, menstimulasi ya. Semua. Oke, sudah ada tanda-tanda nih waktu kita sudah Ya, mulai Bang Ari terbatas. sering kali nih ngasih tanda-tanda nih. Tapi ada berita yang menyenangkan nih dari Ya. Oktober mendatang, penerbangan dari Hang Nadim ke Incheon, Korea itu dibuka dari Lion Group maskapainya. Nah, itu memang sudah kemarin tuh dari BIB sebagai pengelola memang mencanangkan Hang Nadim itu jadi hub Sumatera Indonesia bagian barat ya. Kemarin ada penambahan selain Incheon, ada penambahan ke Jambi. Ada kalau untuk yang ini Kak Cai, untuk yang domestik dulu, Jambi, Bengkulu, ada beberapa daerah. Jadi begitu dari Incheon datang, Jeju datang, atau dari Cina datang, mereka bisa lagi nih, mereka mau ke Jambi, mereka mau ke Sumatera Barat, mereka mau ke Medan melalui Silangit atau gimana, kan sudah dibuka lagi tuh, diaktifin lagi seperti itu. Berarti jadi, sejalan dengan visi Presiden Jokowi 2017, Batam itu hub Indonesia dengan dunia internasional. Opsi pariwisatanya lebih tidak hanya Batam saja, tapi opsinya lebih terbuka kemana saja. Membuka pintu kemana saja. Benar Kak Cai. Ada berita kriminal nggak sih? Banyak sih Kak Cai, mungkin sudah ada di laman batampos.co.id. Ya, salah satunya itu yang pelaku pemerkosaan di Sagulung, yang ternyata korbannya itu anak SMP dan selain diperkosa disekap juga ya, tidak manusiawi ya pelakunya. Itu ya benar, tapi kita berharap kan kemarin dari aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya, dan kita juga mungkin banyak pembaca netizen nanya, nggak ada videonya Min, nggak ada ini maaf ya pembaca Batampos, bukannya kita tidak mau mempublikasi daerahnya di mana, karena bagi kita maksudnya ini anak di bawah umur, korban di bawah umur, dan kita wajib melindunginya untuk masa depan korban sendiri. Apalagi untuk meminimalisir trauma korban juga. Benar Kak Cai. Tapi untuk pembaca setia Batampos, berita-berita kriminal lainnya atau berita-berita ekonomi dan berita daerah dapat disaksikan di batampos.co.id dan juga di media sosial kita. Batampos, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Thread, dan X. Oke. Nah, pembaca setia Batampos, demikian Hot News edisi Rabu 26 Juni 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batampos. Salam redaksi.